هوينا علمنا وصالحون وصائب الإحياء علومدين وجعل علماء العامل المحبين ونسبهم وإلينا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين رب اغفر لي رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم وعم الأثر فقال ابن عباس رضي الله عنهم jangan sanipun Sayyidina Ibnu Abbas amnuhuma muka tetap atas Sayyidina Abdullah wa Abbas anak lan abahipun jalatu dhalaban bahasatu madluban wa kadzalika qala Ibni Abi Malikiyah Abi Malikah rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhum ma ra'aitu mathal Ibni Abbas ma ora ra'aitu mirsani ingsun mathal Ibni Abbas sing madani hebate Abdullah bin Abbas iki ngalembono dumateng orang berilmu. Hebat orang berilmu itu orang hebat. Beliau paling mengambil contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beginilah orang berilmu. Idza ra'aitu nalikane mirsani wing Abdullah bin Abbas ra'aitu asanan nas wajha, orangnya tampan, ganteng wajahipun. Wa idza takalam fa'arabal nas lisanan, lan ari kalane dawuh niku lisanipun sangat lancar, memberikan ceramah kepada manusia, kepada umum manusia niku pinaringan wa idza takalam fa'arabun nas lisanan, alih gamblang, orang berilmu, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersahabat. Orang berilmu itu wajahnya bersahabat, wajahnya familiar, mimiknya, ekspresinya gak merengutun, gak mencucun, gak nyumpekin, mukanya itu mimik ekspresi yang menyenangkan dilihat. Tutur katanya indah. Ya, orang berilmu yang diterangkan begitu. Mukanya, tampilannya bersahabat, mimiknya familiar, orang melihat senang. Yang dilihat apalagi tambah senang. Sampai ada dawuh orang itu akan masuk surga ketika melihat orang soleh. Shallu ala Nabi. Orang itu akan masuk surga karena melihat orang yang pernah dilihat baginda Nabi Muhammad. Ada orang pernah dilihat Rasulullah dan orang itu melihat orang lagi umur bawahnya, dan itu melihat lagi di bawah umurnya, melihat lagi di bawahnya sampai kita. Shallu ala Nabi. Maka alangkah bangganya, bahagianya orang yang dekat dengan sahabat Nabi Muhammad. Alangkah bahagia dan sayugjanya orang dekat kepada sahabat Nabi Muhammad. Terus meninggal semua. Cucunya lah. Cucunya para sahabat siapa? Para alim ulama di muka bumi ini. Yang bukan sayyid itu cucu para sahabat. Yang sayyid sudah pasti cucu Nabi Muhammad. Yang tidak sayyid itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab dari sahabat ilmunya turun
Generasi kemudian turun lagi sampai kita. Alhamdulillah. Makanya sungguh niscaya orang yang duduk sama orang soleh, karena mereka pernah melihat dan dilihat, orang yang melihat dan dilihat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai siapa orang cinta santri, santri saja. Barang siapa orang cinta santri, pasti dia akan jadi ulama. Kalau dia tidak, pasti anaknya. Kalau anaknya tidak, pasti cucu. Kalau enggak, pasti buyutnya. Enggak meleset dari 7 keturunan. Enggak meleset. Orang cinta saja kepada santri. Makanya santri jangan sembarangan. Santri makanya lebih cinta kepada para alim ulama. Santri lebih cinta kepada ilmu. Ambo ndak iso ngaji, tapi ada Quran jatuh, sang santri akan cepat-cepat mengangkat itu di tempat yang baik. Tidak sembarangan membuang kitab-kitabnya waliullah, apalagi kitabnya Allah, apalagi hadisnya Nabi Muhammad, menjunjung tinggi ilmu. Waqala aidan, dilanjutkan Abi Malikah rahimahullah, ya, beliau mengambil contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mukanya, mimiknya menyenangkan, tampan rupawan, berseri-seri, bermimik yang bersahabat, mimik yang berfamiliar, layyin. Dan termasuk tanda-tanda penghuni surga adalah tutur kata dan sikapnya yang lembut. Allahumma ja'alna minas sholihin. Yang pertama, yang kedua, ilmunya ketika berbicara mencerahkan lingkungan, menyenangkan yang mendengarkan, bukan meracuni, bukan menghardik dan bukan memojokkan, tapi membanggakan, menyenangkan, membombongkan, membuat orang yang ahli maksiat itu menjadi tobat. Orang yang sakarepe sendiri membuat jalan yang diridhoi ilahi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza abda fa kasaran nas aliman. Dan orang-orang itu kebanyakan memberikan responsibility kepada orang yang alim. Baqala Sayyidina Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ajibtu gumun aku, ajibtu gumun ingsun liman maring wong lam yabdulu bil ilm kaifa tad'u nafsahu ilal mukramah. Lah kepiye dekne niku? Ngono. Kepiye? Ajib kumun ingsun liman keduwe wong lam yatlub kan ra gelem ngaji. Gumun karo wong sing ra gelem belajar. Al ilm, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan seterusnya. Kaif? Lah kepiye? Tatuhu an ngajak sapa man nafsahu ming awak dhewe man ila mukarramah maring kemuliaan. Bagaimana dia mau mengajak dirinya ke jalan yang mulia kalau dia tidak mau ngaji? Dia tidak tahu jalan yang mulia yang mana. Makanya berbahagialah orang-orang yang mau duduk kepada orang soleh, orang yang mau datang majelis taklim, orang yang mau datang majelis zikir, itu kecakupannya akan kena. Ya, beliau menjelaskan belajar. Lah piye dia mau jadi baik wong dia ndak tahu hal yang baik. Kemarin Umi itu ke Jogja. Maaf. Ini kalau suara saya sampai sana tolonglah para tokoh. Kalau itu benar ya wong katanya aku ndak melihat. Arah atau komplek Mbah Yai Munawir Krapyak. Itu saudara-saudara kita
Ada yang belum paham apa itu aurat, apa itu kebersihan. Jangan disalah-salahkan. Tolonglah saudara-saudaraku yang di sana atau yang bermangku di sana, tolong itu dikondisikan. Kesian. Mbah Waliullah itu Kanjeng Syekh Raden Munawir Krapyak ini tokoh nasional bahkan tokoh dunia. Beliau menyebarkan Al-Quran dan ilmunya Nabi Muhammad di seluruh Nusantara bahkan di seluruh bumi di zaman beliau. Nah sekarang kalau saya dapat laporan seperti itu, tolong kalau benar mereka di lingkungan beliau ya kurang bersih, kurang tahu aurat. Ya tentu bagi beliau-beliau itu hal yang kecil ya, membebaskan dari kencengkeraman kebodohan, keterbelakangan, termasuk diri kita ini. Kalau tidak mau belajar, bagaimana mau berubah? Wong tidak tahu, saya harus berubah seperti apa? Ya, wong tidak tahu. Ini beliau heran terhadap orang yang tidak mau belajar, tidak mau berubah. Bagaimana bisa menjadi berubah baik kalau seseorang atau kelompok itu tidak mau belajar? Allahumma ja'alna min ahlil ilm wa min ahlil khair. Amin Allahumma amin. Wa qala ba'dul hukama, dan dipun dawuhaken sebagian ahli hukama, ini la arhamu rahinal karahmat. Ora ndului wong sing sayang kepadaku sebagaimana sayang ingsun lihati rajulen maring salah siji wong lanang loro. Rajul yadlubul ilmi wa la yafham. Sijine iki wong sinau tapi gak mau berubah. Ya, ini meningkat. Sing mau dikritisi orang yang tidak mau sinau. Sekarang meningkat orang yang sinau dikritisi. Oh, ngaji tapi kok kelakuane sih ngono ae. Melu ngaji kok ora salat. Melu sholawatan kok gak salat. Melu tahlilan kok malah kepleke jalan. Itu juga disayangkan. Kata orang di luar sana, ya ndak apa-apa ya, sholat jalan, maksiat jalan, ndak boleh. Itu namanya ndak paham, ndak boleh. Warajulun yang kedua, Jabal muleme walayat lobo. Yang kedua, beliau gumun juga. Ana wong lanang atau seseorang laki perempuan, manusia itu ya bamul ilim, paham. Nek sekolah itu iso ndadekno kok apik awake dhewe. Kalau belajar itu bisa merubah suasana. Tahu dia. Tapi layat lu. Dekne ora gelem ngaji, ora gelem sekolah. Ora gelem golek itu ilmu. Ki lucu. Kowe rak sekolah ki maksudmu piye? Aku paham. Sekolah itu bisa merubah keadaan. Lah tapi aku kira di biaya. Di sana banyak tempat-tempat memberi beasiswa. Tidak hanya sekolah. Sak ngaji, sak mondok, sak rabi gratis. Asal kamu bergabung di sana. Shallu ala Nabi. Wah lah kuwi, aku kuwi yo ora tertarik kok. Gratis-gratis ngono kuwi yo harga diri. Aku nek iso biaya ongkos dhewe yo ngaji sekolah, nek ora yo ora usah. Nah, itu sebagian orang yang bernama tahu ilmu tapi tidak mau nuntut ilmu, lebih mengentingkan egois namanya.
mengatasnamakan harga diri, tetapi tidak mau merubah diri. Nah, kalau kita ini orang kaya, ya mondok yang mewah, sekolah yang mewah, pakai fasilitas yang mewah, monggo. Kita orang kaya, nah, ini kita orang tidak punya. Yang penting belajar supaya berubah. Kemarin ada pertanyaan, Bah, bolehkah orang bercita-cita jadi dokter? Bolehkah orang bercita-cita jadi ustadz? Tidak boleh. Loh, gimana tidak boleh? Tidak boleh. Niatnya harus lillahi ta'ala. Supaya jadi orang soleh, selesai. Pelajari ilmu kedokteran kalau mau pengen jadi dokter. Pelajari agama yang kuat, sifat, akhlak, adab dan seterusnya kalau mau jadi ustaz. Enggak boleh. Lu piye toh? Iya, enggak boleh. Ngajar ngaji wajib, pengen jadi kiai haram. Ini tipis, irisannya tipis. Kenapa? Ini menggiring orang minas sholihin, menggiring kita supaya ke arah niat yang benar. Allahumma ja'alna minas sholihin. Tidak memperjuangkan namamu, tapi memperjuangkan agamamu. Nah, nanti masyarakat yang merasakan, lingkungan yang merasakan kalau kamu niat mencari sensasi, pengen jadi kiai, kalau kamu niat pengen jadi cari sensasi, pengen jadi dokter, ya sudah, jadi dokter yang ngeprui pasien terus, wis diproyek terus pasien itu, karena dari awal niatnya salah. Tapi kalau dokternya yang kedua, yang pertama adalah mengabdi kepada masyarakat. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi dokter yang solehah. Mereka betul-betul pure bagaimana saya memberikan kesehatan pada masyarakat. Orang diproyek. Sama kiai atau apapun profesi itu. Ketika sejak kecil didoktrin kamu harus jadi kiai. Bukan jadi orang soleh, jadi kiai. Maka nanti akan jadi kiai gadungan. Na'udzubillahimin. Yang dicari nama besar, yang dicari nama baik, tidak pernah berpikir bagaimana agama jadi lebih baik terhadap diriku dan lingkungan. Jadi guru ya begitu. Jadi apa anak? Guru. Haram. Tidak boleh kamu niat jadi guru. Niatnya mencari ilmu lillahi ta'ala. Kenapa? Ditakutkan nanti kalau jadi guru niat yang salah, yang diuber status, yang diuber duit, yang diuber nama kebesaran dia, bukan pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki bendina kok mulang, bae iki apa ya ora kesel. Apa nek ra mulang apa ora kendilku glempang. Nah, sudah cari duit ini guru. Kamu kok bedino mulang wae itu tiap hari ngajar kok ndak capek. Saya berharap mati dalam keadaan mengajar. Shallu ala Nabi. Apa kamu ndak mikir duit? Butuh. Tapi saya lebih butuh mengabdi. Bagaimana santriku, bagaimana muridku itu bisa saya layani dengan sebaik-baiknya. Adem. Orang soleh. Paham tuh? Allah maftah lana futuhal arifin. Apa katakan? Jadi kiai haram. Jadi ustadz haram kau. Tapi ngajar ngaji wajib hukumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen jadi kiai, no. Aku pengen jadi ustadz, tidak boleh. Tapi kamu aku dorong, aku bantu, kita perjuangkan orang yang mengajarkan ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya para wali. Maka dimanapun kamu akan diterima, dimanapun.
Waduh, di tempat saya banyak kiai. Saya tidak pernah merekomendasikan kamu jadi kiai. Jadi ustadz, enggak. Saya merekomendasikan kamu menjadi tukang ngajar ngaji. Lah wong tenggen kampung kula niku wis tukang mulang ngaji oke. Sudah banyak, Pak. Oke, jemput dari seberang. Jemput. Bawa ke wilayah kamu punya tempat. Kalau ndak punya tempat, kalau niku paling pelarat-pelarate wong sak kampung. Oke, ngontrak. Kalau mboten duit bah tak kei. Ayo. Sallallahu alaihi Nabi. Ora ketang apa ya minta kamu ganti ini Kang ini yang belum punya dikasih buat ngontrak. Anak dan istri buat ngandak sama keluarganya biar dia ngajar ngaji. Jangan mencari status. Kalau kamu mencari status dimanapun akan bentur. Jangan mengambil porsi kiai setempat, jangan mengambil porsi tokoh setempat. Kamu di situ masyarakat kecil, masyarakat biasa, hanya mengajarkan ngaji kepada santri dari luar sana kita ambil. Ayo kedok tular siapa yang belum ada kesempatan sekolah bersama kami sekolah. Shallallahu alaihi Nabi. Paham tum? Jadi tidak ada benturan-benturan yang terjadi di lapangan. Adanya variasi-variasi orang ya menguji kita di tukang mulang ngaji tenan ora. Kemudian ditempeli ini Ustad. Pak Ustad, Pak Kiai, itu masyarakat yang ngasih titel, bukan kamu mencari. Paham tum? Allahumma ftah lana futuh ala rifin. Ya, itu yang dimaksud dari dawuhnya radhiyallahu anhu. Tambah sedikit. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu li anna anta lima mas'alah ahabbu ilai min qiyamil lail. Sak temene wong ngaji li anna ta'lam. Ya. Iki lame lam tauhid mboten lam nafi, maknanya sesungguhnya, sungguh amat sangat. Wong sing belajar itu kedudukannya lebih disukai daripada wong sing full qiyamul lail. Wa qala aidan, bukan berarti gak penting. Ya, jangan salah paham. Berarti aku nak wis ngaji ramang salat sunah, loh, jangan gitu. Itu kedudukan aja. Begitu pentingnya mencari, memperhatikan ilmu. Jangan terus yang lain disepelekno ya tetep wae. Wa qala aidan, dikatakan didawuhkan lagi waqala itu waqala lan dawuh aidun halih malih al ilm wal muta'allim syarikan, dua-duane wong sing ngaji lan ilmu sing dipelajari utawa wong sing ngaji lan wong sing mulang, orang pandai dan orang belajar itu syarikat, bersekutu. Apa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Gandengane itu gandengan atau tempelane, sekutu. Fil khair wa zairin nas hamamu umamu la khaira fihim. Jadi dalam kebagusan, dalam kebaikan, dalam kemuliaan itu tidak ada duanya. Namanya ilmu dan
ndean dalam ilmu. Iku yakti luwih bagus. Wa qala aidan kana aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Dadi kowe jadilah Anda orang yang berilmu atau yang menyampaikan. Yang kedua, au muta'alliman. Wong sing belajar. Au mustami'an utawa orang yang mendengarkan. Orang yang pemerhati. Saya tidak belajar tapi saya pemerhati. Saya suka. Saya tidak mengajar, saya tidak belajar, tapi saya pemerhati, saya suka. Wala takon lan aja ana kowe. Jangan sampai Anda ada arabi fatahal yang keempat itu rusak. Tidak mau. Tidak ada di dalamnya, tidak suka, rusak. Hah? Santri iki wis rak seblas aku. Sama pelajar-pelajar itu ngapain ngabiskan duit sekolah? Nah itu rusak. Orang yang bermental benci kepada pelajar, kepada santri itu orang yang rusak, anti ilmu, bodoh. Maka hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bodoh itu musibah. Terakhir, waqala Atha ibn Yasar. Sayyidina Imam Atha radhiyallahu an dawuh majlis ilm yakfur sab'ina majlisan min majlisil lahu. Majlis ilmu, orang datang ke majelis ilmu iku bisa yakfaru sab'in menghapus majlisan halim majlis minal majlisil lahu saking dari majelis-majelis kongko 70 tempat kongko akan dihapus ya. Dosa-dosa yang dilakukan 70 tempat itu akan dihapus oleh satu majelis. Allahumma ja'alna minas sholihin. Canom biasa kongko nang kono kafe kana ini sana wis ngekek-ngekean 70 tempat. Kemudian dia datang satu majelis taklim sekali saja itu semua akan terhapus. Ya, maka jangan putus asa. Aku wis kadungan nunda, abot nek saya suruh ngaji kaya iki. Ana wis kadung remuk, sisan lah aku ndak usah kenal-kenal ngaji. Jangan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha luas atas ampunan dan kasih sayangnya. Sebanyak apapun kamu maksiat di muka bumi, silakan datang sekali saja, dosamu akan protol semua. Allahumma ja'alna minas sholihin waftah lana futuhal arifin waj'alna hadina muhtadin wahdim lana bi khatimati syahada akbar ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.